Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau pergi ke salah satu situs bersejarah yang ada di kota Kartasura loh. Teman-teman penasaran? Yuk ikuti terus. Jadi, tempat yang aku kunjungi hari ini adalah bekas benteng Keraton Kartasura. Benteng Sri Manganti. Benteng Sri Manganti ini masih berdiri kokoh mengelilingi lahan bekas lokasi Keraton Kartasura yang luasnya mencapai 2,5 hektar. Benteng Sri Manganti ini berdiri tepat di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Benteng Sri Manganti ini terletak di Desa Kerapia, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian bagaimana sejarah dari Keraton Kartasura? Sejarah Keraton Kartasura berawal dari pemberontakan Trunajaya dari Madura pada tahun 1677 yang menyerbu di Keraton Mataram Lama di Pleret. Saat itu, Adipati Anom yang selanjutnya bergelar Amangkurat II melarikan diri ke hutan Wanakerta dan mendirikan Keraton Kartasura. Setelah itu, pada tahun 1681, Amangkurat II yang dibantu VOC pun memenangkan perang dengan Kerajaan Mataram, di mana Pangeran Puger yang bertahta di Kerajaan Mataram Pleret. Setelah itu, perang dan pemberontakan menghiasi kisah dari Keraton Kartasura. Yang paling terkenal terjadi pemberontakan Mas Garendi tahun 1742 yang dibantu etnis Tionghoa yang menyerbu dan menghancurkan Keraton Kartasura. Saat itu, Paku Buwono II yang bertahta melarikan diri ke Ponorogo. Tahun 1743, Paku Buwono II kembali ke Kartasura karena pemberontakan sudah dikalahkan. Namun, kondisi keraton yang porak-poranda dan rusak membuat dirinya memilih untuk memindahkan Keraton Kartasura ke Solo, yang saat ini dikenal dengan Surakarta. Gambar tersebut merupakan lubang besar berdiameter 2 meter di bagian utara benteng. Diyakini dilakukan oleh pemberontakan Mas Garendi yang mencoba menerobos ke dalam keraton dengan menjebol benteng. Lokasi benteng memang terletak berdampingan dengan rumah dari warga masyarakat sekitar. Dari bagian benteng Sri Manganti yang masih tersisa adalah benteng Baluwarti di bagian utara keraton yang tinggal 100 meter saja karena sebagian besar sudah digunakan sebagai pemukiman. Jadi, benteng ini memiliki fungsi untuk melindungi wilayah keraton yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Sekarang, isi dari benteng Keraton Kartasura hanyalah makam saja. Ini adalah kondisi dari bekas benteng Keraton Kartasura. Benteng ini terbuat dari bata. Benteng dibuat dengan tinggi 4 meter dan tebal 2 meter.
Berjalan-jalan di sekitar area benteng memang dikelilingi dengan banyaknya lalu lintas yang hilir mudik ke sana kemari. Karena lokasi benteng memang tepat berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Bekas benteng Keraton Kartasura kini telah menjadi bagian dari warisan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Bekas benteng dari Keraton Kartasura yang menjadi bagian dari sejarah Keraton Kartasura sangat penting untuk dijaga. Keraton Kartasura menjadi bagian penting dari sejarah kejayaan dinasti Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Diharapkan benteng ini dapat menjadi tempat wisata sejarah yang dapat menarik para wisatawan untuk datang ke bekas benteng Keraton Kartasura. Walaupun ini situs bersejarah, tapi jangan lupa kita untuk mengambil foto. Benteng bekas keraton ini perlu untuk dijaga kelestariannya. Seperti yang kita ketahui tadi, kondisi benteng yang banyak ditumbuhi tanaman harus sering dilakukan pembersihan supaya benteng tetap kokoh. Benteng tersebut menjadi saksi penting dalam sejarah keberadaan Keraton Kartasura. Diharapkan pemerintah dapat mengelola situs bersejarah bekas benteng Keraton Kartasura untuk dijadikan salah satu destinasi sejarah yang ada di kota Kartasura. Benteng Keraton dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.